Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Bethaniel Bethel Church dimanapun saudara berada. Mari kita bersyukur sebentar buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan Tuhan menyertai, bahkan sepanjang tahun ini. Kita sudah melewati 1 tahun semenjak pandemi ada, tapi Tuhan masih izinkan kita hari ini sehat, kita masih bekerja, kita masih dicukupi dengan banyak hal. Mari kita bersyukur sebentar. Bapak, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri buat kehidupan kami sampai hari ini. Kami tidak mau memungkiri bahwa semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, untuk perbaikan setiap hidup kami, untuk perbaikan setiap karakter kami, untuk kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ajari kami dari pagi kami membuka mata untuk kami mencari Engkau, bahkan sebelum kami menutup mata untuk kami beristirahat, kami juga mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang ada, yang hari ini mendengarkan setiap apa yang Tuhan mau share. Biarkan Tuhan sendiri yang memberi berkat-Mu dan memberi kami hati seperti murid Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya puji Tuhan, amin. Ya, dalam bulan ini saudara kita akan belajar tentang bagaimana menjadi murid Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa menjadi murid Tuhan itu adalah bagaimana ketika Tuhan memanggil dan kita mengambil respon untuk mengikuti apa yang Dia mau. Menjadi murid itu bukanlah sebuah paksaan, tapi bagaimana Tuhan memanggil dan kita yang memberi respon. Ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Berarti menjadi murid itu yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah menjawab ya. Ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Dan setelah itu kita melihat bahwa ketika murid-murid Yesus dipanggil, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan hal-hal dunia untuk mengikuti Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang supranatural ketika Yesus melakukan mujizat. Bahkan murid-muridnya juga bisa melakukan mujizat karena ada kuasa yang terletak dalam hidup murid-murid. Saudara dikasih Tuhan, respon ini yang membawa kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam level yang berikutnya. Kalau kita bisa katakan di dalam kehidupan jasmani, kita mengalami fase di mana kita menjadi bayi, kita menjadi anak, masuk ke sekolah, kita menjadi anak SD, pikiran kita berkembang waktu kita SMP, SMA, bahkan kuliah dan bekerja, kita menjadi orang yang secara jasmani semuanya berkembang. Begitu juga dengan murid saudara. Ada hal-hal yang berkembang dalam kehidupan para murid ini ketika dia dipanggil, dia cuma mengikuti Tuhan. Tapi di akhir hidup mereka menjadi orang-orang yang menjadi jembatan Tuhan untuk membawa orang-orang yang di seluruh dunia untuk mengenal Tuhan. Bagaimana mereka pertama diberi makan, tapi di akhir hidupnya mereka yang memberi makan. Mereka yang mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang mereka sentuh, mereka temui. Jadi dikasih Tuhan, saya rindu share sebuah yang menjadi saat teduh saya beberapa hari ini saudara. Di 1 Korintus 8 ayat yang kedua dan yang ketiga, di situ perikopnya membahas tentang persembahan berhala. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Saya baca sekali lagi, jika ada orang yang seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang yang telah menjadi Kristen, orang-orang yang telah menjadi murid dalam tanda kutip ketika mereka melakukan perjalanan bersama Tuhan, mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka mempunyai banyak pengetahuan seperti orang-orang Farisi yang mereka mengenal firman Tuhan, mereka mengenal Taurat Tuhan, bahkan mereka menghafalkannya. Kita tidak memungkiri bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Ataupun murid-murid Tuhan selama mereka mengikut Tuhan, tidak dipungkiri mereka punya banyak pengetahuan. Ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain sebagainya, tidak dipungkiri bahwa pengajaran Yesus itu yang membuat mereka mempunyai banyak pengetahuan. Dan kita bisa
kita bisa melabeli, kita bisa menyebut bahwa orang-orang yang disebut dengan murid itu adalah orang-orang yang belajar. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang disebut murid adalah orang-orang yang belajar. Sampai akhirnya orang belajar itu mempunyai pengetahuan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa orang-orang yang bersekolah, baik bersekolah SD, SMP, SMA, kuliah atau apapun saudara, itu adalah orang-orang yang akhirnya nanti mempunyai banyak pengetahuan. Bagaimana mereka mengerti bahwa perkalian 1 dikali 2 itu sama dengan 2, itu adalah pengetahuan. Bagaimana mereka belajar bahwa mencuri itu adalah berdosa, itu adalah sebuah pengetahuan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika orang itu menjadi murid, mereka adalah orang yang belajar dan mereka mempunyai banyak pengetahuan. Tetapi di firman ini dikatakan bahwa ketika orang menyangka ia mempunyai banyak pengetahuan, justru ia belum juga mencapai pengetahuan yang sebagaimana yang harus dicapainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita sudah banyak pengetahuan sama Tuhan, bahkan kalau beberapa dari kita mungkin sudah membaca Alkitab katam dari kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kita menyangka bahwa kita mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lain. Tapi firman ini dikatakan bahwa justru kamu belum mencapai pengetahuan yang sebagaimana harus dicapai. Lalu bagaimana pengetahuan yang mencapai maksimal? Kita juga tidak pernah tahu saudara. Ya, saya juga pun tidak pernah tahu maksimalnya pengetahuan seperti apa. Tapi yang paling saya tahu, ketika kita serupa dengan Kristus, itu maksimalnya. Ketika kita bisa menderita seperti Dia, kita tidak bersungut-sungut dan lain sebagainya, kita melakukan apa yang Kristus lakukan, itu adalah hal yang maksimal. Maksimalnya adalah ketaatan bahwa yang terjadi itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu adalah maksimalnya. Tapi ketika kita mengira bahwa kita sudah baik dan lain sebagainya, justru firman Tuhan berkata, kamu belum mencapai pengetahuan yang sebagaimana mestinya. Itu yang pertama saudara. Ternyata bahwa ketika kita menjadi murid itu adalah kita terus belajar, terus belajar sampai akhirnya kita memenuhi bahwa kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu yang firman Tuhan ini katakan saudara. Ketika kita jangan sampai kita seperti Farisi ya, jangan sampai kita seperti Farisi yang Taurat Tuhan sudah aku hafalkan, bahkan aku lebih daripada yang lain. Saya belajar bahwa di ayat mana itu saya lupa saudara, lebih tepatnya di situ dikatakan bahwa ketika Farisi berdoa, mereka berkata bahwa aku lebih baik dari pemungut cukai, aku lebih baik dari ini dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini kita masuk ke poin yang kedua. Ketika mereka berkata bahwa aku lebih tahu Taurat Tuhan daripada yang lain, hidupku lebih baik daripada yang lain, ini yang dikatakan orang-orang Farisi. Tapi di poin yang kedua ini, bagaimana ketika mereka mengatakan mereka lebih tahu daripada yang lain, Tuhan justru berkata, jangan seperti orang Farisi. Mereka mengira orang-orang Farisi ini ketika mereka mengamalkan, mereka melakukan Taurat Tuhan dan lain sebagainya, mereka merasa bahwa aku lebih baik daripada yang lain. Tapi Tuhan sendiri berkata, kamu jangan seperti orang Farisi. Dan ayat ini, di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti Yesus mengenali murid-muridnya. Bahkan Yohanes itu dikatakan muridku yang paling kukasihi. Berarti itu berkata bahwa Yesus itu sangat mengenali murid-muridnya. Yesus sangat mengerti murid-muridnya. Itulah yang harus kita kejar. Bagaimana kita tidak cuma mengenali Alkitab dan pengetahuannya, tapi kita pribadi harus dikenal oleh Allah sebagai muridnya. Bahkan kita bisa mendengar sendiri bahwa Tuhan memanggil nama kita satu persatu seperti Dia memanggil Yohanes, dan Dia berkata bahwa Yohanes muridku yang paling kukasihi. Berarti Yesus sangat mengenal muridnya yang bernama Yohanes ini saudara. Dan di ayat yang ketiga ini adalah dikatakan bahwa tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Di ayat yang ketiga ini, jika kita melihat terjemahan yang lain di The Passion Translate, singkatannya TPT saudara, di situ dikatakan, but if a person passionately loves God, he will possess the knowledge of God. Artinya saudara, jika seseorang mengasihi Tuhan dengan passion, dengan semangat, dengan
bergairah dengan sepenuh hati. Dikatakan di kata yang selanjutnya, he will possess, dia akan dirasui, dia akan kerasukan the knowledge of God. Kalau kita tadi mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah lebih tahu daripada yang lain. Tapi di sini dikatakan, but if a person, jika seseorang dengan sepenuh hati mencintai Tuhan, dia akan dirasuki oleh pengetahuan akan Tuhan. Di sini pengetahuan akan Tuhan itu sangat lebar, saudara. Pengetahuan akan Tuhan itu bisa sangat luas. Tapi saya meng-highlight, saya menyoroti proses ini, saudara, kerasukan. Orang ini akan kerasukan. Kalau selama ini kita mengerti bahwa kerasukan itu mungkin di konotasinya negatif, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik tentang kerasukan ini. Ketika saya search di Google, proses ini yang pertama itu berarti belonging, kepemilikan. Jadi kalau orang itu kerasukan, orang itu dimiliki oleh roh tertentu. Jadi jika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, hidup kita itu milik sepenuhnya oleh roh Tuhan. Ini yang sangat menarik, saudara. Ketika kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan kerasukan roh Allah. Kita sepenuhnya milik Allah. Itu yang pertama. Proses yang kedua itu artinya roh itu mempunyai kuasa yang nantinya akan termanifestasi dalam bicara, dalam perkataan, dan dalam perilaku. Jadi kerasukan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena ketika kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita akan mengerti bahwa ada satu pribadi, ada satu spirit, ada satu roh yang mengambil alih hidup kita, sampai akhirnya roh itu akan termanifestasi dalam ucapan dan setiap perilaku kita, setiap perkataan dan perilaku. Kita belajar bahwa ketika kita mencintai Tuhan dan membiarkan Tuhan itu mengambil alih dalam hidup kita, ketika kita bilang ya sama Tuhan untuk mengikuti Tuhan dan menjadi muridnya, kita mengizinkan Tuhan dan rohnya itu mengambil alih hidup kita, dan itu berdampak pada setiap perilaku dan perkataan kita. Maka setiap perilaku dan perkataan kita pasti semuanya tentang roh Tuhan. Semuanya pasti tentang kebaikan, pasti tentang damai sejahtera, tentang sukacita. Bagaimana ketika hidup kita ini menjadi murid itu bisa dinikmati oleh orang lain. Bagaimana orang lain ketika bertemu kita itu bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh. Tapi ketika orang bertemu kita menjadi orang yang bisa dinikmati karena sukacita kita keluar, mengalir dan tertular di hidup mereka, orang-orang yang kekurangan harapan dan lain sebagainya, saudara. Maka proses ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi doa kita supaya roh Tuhan itu yang menguasai hidup kita sepenuhnya 7 kali 24 jam sampai hidup kita dipenuhi roh Tuhan dan kita bisa berdampak buat orang lain. Saya dikasih Tuhan bahwa menjadi murid ini adalah bagaimana tentang kita terus belajar dan belajar sampai kita dipenuhi oleh Tuhan. Karena ketika murid-murid ini, ketika kita sudah berhenti belajar, kita merasa cukup akan semuanya, berarti kita berhenti menjadi murid. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti menjadi murid. Itu kenapa hari ini ketika saya share ini, itu juga berkata dalam hidup saya, karena ketika saya sudah mulai berpikir saya punya banyak pengetahuan dan lain sebagainya lebih daripada yang lain seperti Farisi, jangan-jangan saya tidak dikenali Allah. Saya tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri. Yang saya berpikir saya dikenali Tuhan, tapi karena saya merasa banyak hal dalam kehidupan saya yang baik dan lain sebagainya. Tapi justru ketika saya dipanggil sama Tuhan, Tuhan berkata, kamu siapa? Itu menjadi hal yang saya sendiri tidak mau itu terjadi, saudara. Karena saya tidak mau, saya cuma mengerti perintah-perintahnya. Ketika saya sudah mengerti perintahnya, saya berhenti belajar, Tapi saya terus mau belajar dan ditegur sama Tuhan. Bahkan ketika berpuluh-puluh tahun sudah mengikuti sama Tuhan, tapi saya mengizinkan untuk Tuhan terus memproses hidup saya dan menajamkan. Bahkan sampai nanti di umur yang ke-60, ke-70, saya berdoa supaya saya terus mau dipertajam sama Tuhan. Saya berdoa apa yang saya share ini semoga bisa memberkati setiap saudara dan kita bisa sama-sama belajar untuk kita menjadi murid Tuhan yang terus mau belajar dan diajar sama Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa kepenuhan Tuhan dan setiap apa yang kita lakukan, perkataan dan perilaku kita mencerminkan bahwa kita adalah murid Tuhan yang dikenali oleh Tuhan.
Saya bersyukur, mari kita berdoa untuk kita sama-sama dibimbing untuk oleh Roh Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, karena Engkau memanggil setiap kami menjadi murid, dan adalah sesuatu hal yang menjadi hak istimewa buat setiap kami untuk kami bisa dikenali sama Engkau Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, beri kami hati seperti murid yang terus mau belajar, karena kami tahu ketika kami berhenti belajar, kami berhenti menjadi murid. Dan ajar kami Tuhan, kami bukan seperti orang-orang Farisi yang cuma mengenali aturan-aturan yang ada, kami cuma mengenali firman Tuhan dan kami menghafalkannya, tapi kami mau supaya firman ini boleh termanifestasi dalam kehidupan kami, sehingga perilaku dan perkataan kami boleh memberkati orang-orang yang lain. Dan seperti amanat agung yang Engkau berikan setiap kami Tuhan, untuk kami memuridkan, kami menjadi saksi dan kami memuridkan banyak bangsa Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, beri kami hati seperti murid dan terus mau memuridkan yang lain Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.